Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen sekalian, pada penugasan UAS akuntansi untuk bisnis yang dinamis, kami kelompok 11 akan menjelaskan ulang materi pada pertemuan ke-6 yaitu Reporting and Analyzing Inventory. Berikut adalah anggota dari kelompok 11, ada Sofa, saya sendiri Nisrina, Nesa, Fadia, dan Zahra. Classifying inventory. Pada bagian ini memiliki dua bagian, yaitu yang pertama merchandising company dan juga manufacturing company. Pada bagian merchandising company hanya memiliki satu classification, yaitu merchandise inventory. Sedangkan pada manufacturing company memiliki tiga classification, yaitu yang pertama raw materials atau bahan baku, di mana barang-barang pokok yang akan digunakan dalam tahap produksi. Kemudian yang kedua ada work in process, di mana persediaan manufaktur yang sudah mulai masuk ke dalam tahap produksi. Kemudian yang ketiga yaitu finished goods inventory, di mana barang-barang manufaktur yang sudah selesai dan juga sudah siap untuk dijual beli. Determining inventory quantity. Terdapat dua inventory system, yaitu yang pertama perpetual system, di mana sistem ini memeriksa akurasi dari inventory records, kemudian juga ditentukan jumlah inventory yang hilang karena raw materials, shoplifting, atau juga employee theft. Kemudian yang kedua ada periodic system, di mana sistem ini tentukan inventory on hand dan juga menentukan cost of goods sold untuk suatu periode. Dan determining inventory quantities ini melibatkan dua steps, yaitu taking up physical inventory goods on hand dan juga determining the ownership of goods. Taking of physical inventory, di mana melibatkan perhitungan, pembobotan, atau pengukuran setiap jenis persediaan yang ada atau inventory on hand. Nah, perusahaan ini sering mengambil inventory ketika yang pertama yaitu bisnis ditutup atau bisnis sedang melambat, dan juga pada akhir periode akuntansi. Determining ownership of goods in transit, yang meliputi barang yang dibeli belum diterima dan juga barang yang dijual belum dikirim. Goods in transit harus dimasukkan dalam inventory perusahaan yang memiliki hak sah atas barang tersebut. Hak sah ini ditentukan oleh persyaratan penjualan atau term of sale. Pada goods in transit ini terdapat dua bagian, yaitu FOB atau Free On Board Shipping Point dan juga FOB Destination. FOB Shipping Point yang dapat dilihat dari gambar bahwa kepemilikan barang beralih ke pembeli ketika kurir menerima barang dari penjual. Sedangkan untuk FOB Destination itu kepemilikan barang tetap pada penjual sampai barang tersebut sampai di tangan pembeli. Selanjutnya adalah inventory costing, yaitu inventaris yang dihitung dengan menggunakan biaya. Artinya, nilai persediaan yang dilaporkan didasarkan pada biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut. Biaya ini mencakup semua pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh barang dan menjadikannya siap untuk dijual, seperti biaya pembelian barang, biaya pengiriman, dan biaya lainnya. Untuk menghitung biaya total inventaris dan biaya barang yang terjual, biaya per unit diterapkan pada jumlah unit barang yang ada. Terdapat beberapa metode perhitungan biaya, yaitu Specific Identification, First In First Out atau FIFO, Last In First Out atau LIFO, dan Average Cost. Metode yang pertama adalah Specific Identification. Metode ini digunakan untuk menghitung biaya ending inventory dengan cara mengenali biaya masing-masing item yang masih ada dalam persediaan. Di metode ini, setiap item memiliki biaya yang ditetapkan secara spesifik. Namun, metode ini relatif jarang digunakan karena membutuhkan pencatatan yang rinci dan hanya cocok untuk bisnis yang memiliki persediaan kecil. Sebagai contoh, terdapat ilustrasi yaitu Lemon TV Company membeli 3 televisi identik pada tanggal yang berbeda dengan biaya masing-masing sebesar $700 pada tanggal 3 Februari, $750 pada tanggal 5 Maret, dan $800 pada tanggal 22 Mei. Jika Lemon menjual TV yang dibelinya pada tanggal 3 Februari dan 22 Mei, maka harga TV yang terjual adalah $700 dan $800, sehingga cost of goods sold sebesar $1.500. Maka ending inventory sebesar. Dalam metode specific identification ini, Lemon dapat secara spesifik mengidentifikasi biaya masing-masing televisi yang masih tersisa dalam persediaan berdasarkan tanggal pembelian. Sehingga TV yang tersisa adalah TV yang dibeli pada tanggal 5 Maret, yaitu sebesar $750, sehingga ending inventory sebesar $750. FIFO atau first in first out adalah kondisi di mana suatu perusahaan mengasumsikan bahwa barang yang pertama kali dibeli akan menjadi barang yang pertama kali dijual. Nah, biaya barang yang terakhir dibeli itu disebut sebagai ending inventory, dan sedangkan biaya barang yang sebelumnya telah dibeli itu digunakan untuk menghitung biaya barang yang terjual. Hitungan FIFO diantaranya dapat mencerminkan aliran fisik persediaan, mencerminkan harga perolehan yang aktual dan terkini, dan dapat membantu pengelolaan risiko inflasi. Keterbatasannya adalah nilai akhir persediaan yang tidak realistis, laba perusahaan yang dipengaruhi oleh fluktuasi harga, dan metode ini juga tidak sesuai untuk
barang yang memiliki umur simpan pendek. Nah, untuk menghitung COGS FIFO, hal pertama yang perlu kita lakuin itu adalah mencari ending inventory. Nah, di sini diketahui ending inventory-nya itu pokoknya dengan 450 unit. Nah, berarti kita tinggal mengalihkan 450 unit dengan unit cost-nya masing-masing. Nah, untuk mengetahui unit mana aja sih yang kita gunakan dalam pencarian ending inventory ini. Nah, kalau dalam FIFO kita tinggal hitung dari yang paling bawah, yaitu bagian purchase yang unit 400. Nah, setelah dihitung dan kita dapatkan ending inventory-nya itu sebanyak 5.800. Nah, setelah dapat ending inventory, kita tinggal mengoperasikan total cost dikurang ending inventory, yaitu 12.000 dikurang 5.800, sehingga hasil cost of goods sold-nya adalah 6.200. LIFO atau last in first out adalah kondisi di mana barang yang terakhir kali dibeli perusahaan akan menjadi barang yang pertama kali dijual oleh perusahaan. Nah, tetapi kondisi ini sudah jarang dilakukan karena disebut kurang realistis dan tidak sesuai dengan kondisi penjualan saat ini. Keuntungan LIFO diantaranya dapat mengurangi pajak penghasilan, dapat mencerminkan biaya penggantian aktual perusahaan, dan mengurangi laba kotor pada laporan keuangan. Keterbatasan LIFO mirip dengan FIFO. Yang pertama, nilai persajian akhir yang tidak realistis, dan metode ini tidak sesuai untuk barang yang memiliki umur simpan pendek. Nah, tapi ia juga meningkatkan laba buatan atau paper profit ketika harga barang sedang meningkat. Mirip dengan menghitung COGS FIFO, dan di LIFO ini kita juga perlu mencari ending inventory. Nah, di sini diketahui ending inventory-nya sama, yaitu 450 unit. Berarti kita juga mengalihkan 450 unit dengan unit cost-nya masing-masing. Tetapi di sini kita menghitung dari atas, jadi dari tanggal 1 Januari. Nah, berarti dihasilkan ending inventory-nya itu sebesar 5.000. Nah, sama seperti FIFO, setelah dapat ending inventory, kita tinggal mengurangi total cost dikurang hasil ending inventory-nya tadi. Jadi 12.000 dikurangin 5.000 dan hasilnya adalah 7.000. Dan untuk metode yang terakhir adalah average cost. Pada metode ini, biaya persediaan dihitung dengan mencari rata-rata dari biaya per unit barang yang ada dalam persediaan. Dan untuk menghitung biaya per unit, total biaya persediaan yang tersedia dibagi dengan total unit barang yang tersedia. Keuntungan dari average cost adalah sederhana, stabil dan konsisten, serta cocok untuk situasi dengan persediaan seragam. Sedangkan keterbatasan dari average cost adalah tidak mencerminkan aliran fisik persediaan, tidak mengikuti prinsip waktu nyata, dan tidak responsif terhadap perubahan harga. Untuk menghitung cost of goods sold dari average cost, itu kita perlu tahu dulu total cost atau cost of goods available for sale dari LIFO sama FIFO, terus dirata-ratain, sama ending inventory dari LIFO sama FIFO, terus dirata-ratain juga. Nah, dari situ kita bisa nemu cost of goods sold. Cost of goods sold dari average cost LIFO sama FIFO dengan cara mengurangi cost of goods available for sale yang udah dirata-ratain tadi sama ending inventory yang udah dirata-rata. Berikut adalah ilustrasi dari financial statement cost flow methods. Jadi di FIFO sama LIFO itu ditaruh secara berdampingan agar lebih mudah dalam menghitung average cost, juga lebih mudah untuk dibandingkan. Terus di financial statement ini juga ada efek dari income tax, yaitu ada di baris kedua dari bawah. Jadi inventory costing itu lebih disukai kalau misalnya metode cost flow yang digunakan itu dipakai secara konsisten untuk meningkatkan komparabilitas. Tapi perusahaan itu bisa mengganti inventory costing methodnya. Dan berikut adalah ilustrasi kalau suatu perusahaan mengganti metode tersebut. Kemudian dalam inventory costing, ketika value dari inventory itu lebih rendah dari cost, perusahaan bisa menulis inventory itu ke market value pada periode di mana penurunan harga terjadi. Jadi market value ini menjadi replacement cost. Nah, kalau company melakukan ini itu namanya conservatism. Berikut adalah ilustrasi dari inventory costing kalau value dari inventory itu lebih rendah dari cost. Jadi di sebelah kiri ada ilustrasi dari note yang akan ada kalau sebuah company melakukan conservatism. Untuk yang sebelah kanan itu contoh kalau value dari inventory ini udah dipindah ke market value.
Selanjutnya, analysis of inventory. Terdapat dua jenis inventory. Yang pertama, high inventory level atau tingkat persediaan tinggi, merujuk pada kondisi di mana perusahaan atau organisasi memiliki banyak barang atau produk yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan lainnya. Tingkat persediaan yang tinggi ini dapat terjadi ketika permintaan produk menurun atau produksi melebihi permintaan. Jadi semakin tinggi perputaran persediaan, maka akan semakin baik, karena mengindikasikan perusahaan menjual barang dengan cepat. Kemudian ada low inventory level atau tingkat persediaan yang rendah. Ini kebalikan dari high inventory level, yang berarti perusahaan atau organisasi punya sedikit barang atau produk yang tersedia dalam stok. Tingkat persediaan yang rendah ini dapat terjadi ketika permintaan produk meningkat, sehingga perputaran persediaan yang rendah menunjukkan bahwa penjualan lebih lemah karena permintaan pasar akan produk yang menurun. Selanjutnya ada inventory turnover ratio, yakni rasio perputaran persediaan adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi pengelolaan persediaan suatu perusahaan. Rasio ini menggambarkan seberapa sering perusahaan menghabiskan dan menggantikan persediaan dalam satu periode akuntansi, biasanya dalam 1 tahun. Terdapat rumus dasarnya, yakni cost of goods sold atau harga pokok penjualan dibagi dengan average inventory atau persediaan rata-rata. Kemudian ada days inventory atau hari persediaan adalah metrik yang digunakan untuk mengukur berapa lama persediaan suatu perusahaan dapat bertahan sebelum habis atau dijual. Dengan rumus dasar 365 dibagi dengan inventory turnover ratio. Berikut merupakan contoh soal. PT XYZ memproduksi barang dan harga pokok penjualan sebesar Rp360 juta dengan persediaan barang per 1 Januari tahun 2008 sebesar Rp20 juta, sedangkan pembelian sebesar Rp380 juta dan persediaan barang akhir tahun 2008 sebesar Rp40 juta. Hitunglah inventory turnover dan days in inventory. Berdasarkan soal, diketahui cost of goods sold-nya yakni Rp360 juta, kemudian kita cari average inventory dari persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2, didapatkan Rp30 juta. Kemudian kita masukkan ke rumus inventory turnover, cost of goods sold dibagi average inventory, yakni mendapatkan hasil 12 kali. Kemudian kita masukkan ke days inventory, 365 hari dibagi 12, dapatkan 30 hari. Berdasarkan perhitungan tadi, dapat kita ketahui bahwa perputaran persediaan perusahaan tersebut berputar sebanyak 12 kali. Itu artinya penjualan perusahaan tersebut tergolong lancar karena inventorinya diputar beberapa kali dalam satu periode. Kemudian, analysis adjustment for LIFO reserve, yakni penyesuaian terhadap laporan keuangan perusahaan yang menggunakan metode akuntansi LIFO untuk persediaan. Hal ini dengan tujuan untuk menciptakan perbandingan yang konsisten antara perusahaan yang menggunakan metode LIFO dengan perusahaan yang menggunakan metode FIFO. Berikut terdapat contoh soal. PT ABC menggunakan metode LIFO untuk akuntansi persediaannya. Pada awal tahun, persediaan awal adalah 500 unit dengan harga pembelian terakhir sebesar $10 per unit. Selama tahun tersebut, PT ABC membeli tambahan 1.000 unit dengan harga pembelian terakhir sebesar $12 per unit. Selama periode yang sama, PT ABC menjual 1.200 unit persediaan. Hitunglah persediaan akhir yang dilaporkan dengan menggunakan metode LIFO. Berdasarkan soal dapat dilihat dengan jelas bahwa persediaan awal didapatkan dari 500 unit dikalikan dengan harganya yaitu $10 per unit yang menghasilkan $5.000, dan untuk pembelian didapatkan dari 1.000 unit dikalikan dengan harganya yaitu $12 per unit menghasilkan $12.000. Persediaan yang dijual yaitu 1.200 unit. Maka untuk persediaan akhir dapat dihitung dengan menjumlahkan unit persediaan awal dan pembelian, yaitu 500 unit ditambahkan dengan 1.000 unit dikurangi dengan unit persediaan yang dijual yaitu 1.200 unit sehingga menghasilkan 300 unit. Sehingga harga akhir persediaan akhir dihitung dari 300 unit dikali $12 per unit menghasilkan $3.600. Jadi persediaan akhir yang dilaporkan dengan metode LIFO adalah $3.600. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.